Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar TV, senang sekali saya Asara Asmara bisa menyapa pemirsa Radar TV di rumah dan di studio dalam program Panggung Sang Pemimpin. Sampaikan, wujudkan mimpi. Luar biasa, tentunya di episode ketiga ini kita akan mendatangkan juga nih sang pemimpin calon bupati dari Tasikmalaya. Kita panggil aja secara langsung, inilah dia Bapak Iwan Saputra. Kepada Bapak Iwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bapak Dama. Ya, alhamdulillah. Boleh langsung duduk ya Pak ya. Oke. Bapak Iwan, ya. Kabarnya gimana Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya. Pertama ya, main ke Panggung Sang Pemimpin ke Radar TV, ketemu saya langsung. Iya, baru kali ini. Baru kali ini. Gimana nih perasaannya, deg-degan nggak? Ya, karena nggak tahu akan ditanya apa. Jadi deg-degan, jujur aja. Ya, sedikit agak kira-kira apa sebetulnya sih yang ditanyakan begitu. Oke, jadi bikin penasaran aja nah, ya. itu. Tenang, oke, kita bakal have fun, kita bakal senang-senang bareng 1 jam ke depan, kita bakal mengupas tuntas nih Bapak Iwan Saputra itu siapa sih sebetulnya? Oke. Boleh. Bapak Iwan Saputra, calon Bupati Tasikmalaya. Amin ya, dicalonkan atau mencalonkan Pak? Saya diberi surat perintah penugasan dan memang didorong oleh warga dan tokoh Kabupaten Tasikmalaya. Oke. Ya, diberi surat perintah penugasan oleh Partai Golkar. Luar biasa. Jadi tidak daftar. Dicalonkan berarti ya? Diamanati, diberi amanah. Oke. Oke Bapak, di sela kesibukan saat ini nih Pak, ada hobi baru nggak sih Pak? Emang hobi lamanya tahu? Nggak tahu sih. Nah maka dari itu mau nanya hobi baru dulu, nanti hobi lama. Kita balik aja sekarang ya. Hobi barunya diantaranya masak sih itu. Masak? Iya. Oke. Masak apa nih kalau nggak disuruh masak di sini? Enggak. Nah. tenang aja. Masak apa nih Pak? Masak air enggak? Masak air biar matang. Bagian dari itu. Ya. Terus? Diantaranya. Oke. Masak tentunya masakan Sunda lah begitu. Di antaranya. Ya, di antaranya ada yang menjadi favorit ya. Itu adalah masak oseng iwung karuhun. Belum tahu kan? Iwung karuhun. Iya. Karena memang iwung itu rebung. Iya, rebung. Kenapa ada karuhunnya? Karuhunnya karena itu turun temurun. Iya, dari setahu saya ya, di kampung saya di Cibalong, Setiawaras itu setiap Lebaran itu ada masakan itu. Nah, harus ada berarti setiap tahunnya atau setiap Lebaran? Buat saya sekarang di keluarga itu memang harus menjadi kebiasaan yang harus ada setiap Lebaran itu. Dan yang masak saya. Luar biasa ya. Yang kaget lah. Pak, kalau misalkan untuk iwung karuhun sendiri ada kisah khususnya nggak tersendiri gitu latar belakangnya kenapa bisa menyukai masakan iwung karuhun ini? Ya mungkin karena lidah Sunda. Sunda. Terus juga emang enak. Ya, jadi iwungnya itu sudah jarang sekarang. Jadi iwung yang dikeringkan, dikere gitu, dipoek itu sampai betul-betul kering dan dimasaknya itu nanti direbus dulu, baru nanti dicampur dengan yang lain. Ada jamur kuping, ya. Kemudian pete. Ada petenya juga. Dan yang paling ini combrang. Combrang itu apa ya? Kembang combrang. Kembang combrang ya. Oke, Bapak kalau misalkan kembang rombe. Rombe. Luar biasa. Bapak kalau misalkan disuruh masak nih oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ketika menjadi bupati dan kita berandai-andai nih bila mana Bapak sebagai chef, masakan apa
yang akan Bapak masakan atau suguhkan untuk warga Kabupaten Tasikmalaya? Masakan dalam artian sesungguhnya atau memang kita harus memasak menu-menu untuk pembangunan? Di sini nggak ada ini ya, tenang aja. Di sini nggak bakal ngupas ke sana sih, lebih ke ya udah deh mau masak apa nih. Masaknya yang jelas Iwung Karuhun itu. Oke, Iwung Karuhun salah satunya ya. Gulai pasti ya. Karena harus ada sayur-sayurnya gitu ya. Oke, biar sehat berarti. Ya, terus juga ada kentang, sambal goreng kentang. Sambal goreng kentang. Udah cukup itu deh. Makannya sama ketupat. Luar biasa ya. Itu makanan yang Bapak suka? Iya betul. Semuanya? Iya. Oke, luar biasa. Nanti kita pengen tahu nih rasa dan sebab. Insya Allah suatu saat diundang. Kru sini. Janji ya. Nanti kita kasih giveaway buat pemirsa Radar TV masakan dari Bapak Iwan. Tapi nanti setelah Januari ya. Kenapa? Tunggu naik dulu. Oke. Amin ya. Ucapan adalah doa, semoga bisa tercapai ya Pak ya. Oke, sebagai seorang dosen nih, pemirsa. Tahu dari mana dosen? Ini tim ini sih sebetulnya tim kreatif kita ya. Yang search tentang Bapak Iwan ini. Konon katanya Bapak dosen juga ya. Nah, Bapak misalkan untuk di kampus sendiri pelajaran apa sih atau ada pengalaman yang absurd nggak Pak? Ya, saya boleh cerita sedikit ya. Boleh. Saya jadi dosen itu sejak 2003. Ya, cukup lama. Sekarang 2024. Ya, jadi bukan tiba-tiba saja jadi dosen begitu kan. 2003 setelah menyelesaikan Magister Ekonomika Pembangunan di UGM ya, Gajah Mada, saya dipanggil oleh Pak Kiai Haji Baban Ahmad Jihad, pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya untuk membantu mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah. Nah, jadi saya ikut membantu beliau di sana dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih dosen di sana dan sekaligus ketua STI-nya. Luar biasa. Perjuangannya bukan main ya. 20 tahun. Bahkan lebih gitu kan. Luar biasa. Gimana nih pengalamannya selama ini 20 tahun? Tentang pengalaman yang nggak terlupakan nih selama di kampus. Ya alhamdulillah saya diberi kesempatan karena tidak setiap orang ya memiliki kesempatan untuk jadi dosen begitu. Jadi setelah tadi selesai S2 saya dan saya mengambil dosen ilmu ekonomi makro dan mikro terutama ya dan ekonomi Indonesia dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih mengajar. Masih mengajar. Ditambah kalau sekarang ada magister, kelas magisternya. Bapak juga yang langsung mengajar. Kita luar biasa. Isi juga. Oke, Bapak pengalaman yang nggak terlupakan nih selama mengajar Bapak. Ya biasa, dulu itu kan di Suryalaya ini kan ada mahasiswa-mahasiswa yang datangnya dari berbagai daerah yang dititipkan di Inabah itu dan ikut kuliah juga. Kita tahu yang masuk ke Inabah itu dalam tanda petik ya ada masalah gitu kan. Jadi kadang-kadang di kelas juga ya perhatiannya juga nggak fokus begitu ya kita biarkan saja. Jadi ya, lebih ekstra ya. Iya gitu. Memang di sana ya. Tapi kalau sekarang sudah berkurang. Jadi artinya apakah memang yang bermasalah itu berkurang atau memang keberhasilan dari kita semua untuk menjaga jangan sampai anak-anak kita bermasalah. Nah ini yang harus kita ketahui lebih jauh. Gitu. Bapak sebagai seorang dosen, apakah ada nggak sih mahasiswa yang biasanya nge-challenge nih, pengen tahu sejauh mana dosen bisa menjawab pertanyaan kita nih? Pastilah itu biasanya ya. Sering ada diskusi dari kan gitu. Saya selalu memberi kesempatan ya. Setiap mengajar itu ya dalam beberapa atau 10-20 menit saya selalu ngasih siapa yang kurang atau yang meminta penjelasan di luar apa yang disampaikan oleh saya atau kaitannya dengan apa yang disampaikan. Itu hal yang biasa. Hal yang biasa berarti ya. Oke, selama belajar nih di kelas ya sebagai dosen dan mahasiswa, momen yang paling nggak terlupakan dari mahasiswa ada nggak yang sampai sekarang ini anak nih gitu kayak gimana tuh Pak?
Ya biasa kalau misalkan anak-anak itu kan, anak mahasiswa tidur di kelas ya, ngantuk itu kan manusiawi, ya biarin saja. Tapi Bapak punya ininya nggak? Itunya apa sih? Kegiatan yang biasa ya, agar paling-paling mahasiswa tidak di ngantuk. Di sela-sela ada gimmick-gimmicknya begitu. Gimmicknya, contoh gimmicknya gimana nih Pak? Ya harus ngajar. Harus ngajar. Jadi ngajarnya mungkin serius, karena itu muncul spontan. Improvisasi dari kita gitu. Ya, Untuk branding Bapak sebagai dosen di kampus, apakah galak nih, killer nih, atau gimana? Atau dosen humoris? Favorit pastilah. Dosen favorit luar biasa. Nanti kita mahasiswanya hadirkan di sini. Siap, nantilah ya. Dosen favorit. Bapak, jika Bapak bisa memiliki kekuatan super untuk membantu dalam saya nggak memiliki kekuatan super, tapi supranatural. Oke, luar biasa ya. Tadi untuk ini kita berandai-andai aja dulu. Bapak punya kekuatan super dalam mengajar, yang Bapak akan pilih tuh kemampuan untuk membuat mahasiswa mengerti materi Bapak dalam sekejap, atau kemampuan untuk menghilangkan rasa ngantuk atau lupa dari mahasiswa. Susah kalau kita memukul rata kemampuan mahasiswa untuk cepat gitu menangkap apa yang kita sampaikan, juga tidak bisa seperti itu. Ya paling-paling tadi kita berusaha semaksimal mungkin menyampaikan apa yang kita peroleh dari sisi keilmuan untuk bisa diserap oleh mahasiswa. Ya, dan biasanya dikaitkan dengan kondisi faktual yang ada di negara kita misalnya, atau di negara lain. Jadi pilihannya mau apa dulu nih? Kita berandai-andai aja dulu. Mau pilih mahasiswa mengerti materi dalam sekejap, atau menghilangkan ngantuk dan lupa dari mahasiswa? Menghilangkan ngantuk sajalah. Ini mahasiswanya harus nonton nih episode ini. Iya. Oke, Bapak, kalau untuk pertanyaan dosen dan mahasiswa nih ya, ada yang mau disampaikan nggak sih ke mahasiswa Bapak? Mumpung ada di panggung sang pemimpin nih hari ini. Biasanya yang nggak pernah Bapak sampaikan nih kepada mahasiswa, boleh dong disampaikan sekarang? Ya pastinya kita saya tentunya berharap semua bisa meningkatkan kemampuan mereka dari sisi analisis gitu ya, termasuk interpersonality skill ya, karena itu yang hari ini dituntut ya. Jadi yang tidak diajarkan sebetulnya di bangku-bangku kuliah, bagaimana kita lebih percaya diri, bagaimana kita lebih semangat, termotivasi, kemudian bagaimana kita untuk bisa menyampaikan sesuai dengan hati nurani, jujur begitu ya. Karena itu yang akan membentuk personality kita, dan ke depan itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini gitu ya. Bukan kalau keilmuan saya kira semuanya bisa mempelajari, tapi interpersonality skill inilah yang ke depan akan menjadi sebuah kebutuhan. Siap, luar biasa. Lalu Bapak, kita kembalikan lagi ke pembahasan yang tadi, katanya Bapak hobi memasak. Lalu tadi masakannya yang akan dibikin untuk warga Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya ada iwung, ada gulai ada apa? Nanti sambal. Ada di pendopo masakan itu. Luar biasa, percaya dirinya dapat banget. Karena tadi saya juga mengajarkannya seperti itu. Betul. Lalu nih, sebutkan aja satu jenis makanan yang menurut Bapak paling mencerminkan karakter budaya Kabupaten Tasikmalaya. Kalau di sini kan TO ya. Nah, saya juga TO, suka itu TO yang sisi pantai itu di situ. Gak apa-apa nyebutin merek juga lah. Ya, karena mungkin TO sudah menjadi ciri khas. Jadi saya kira itu bisa menjadi daya tarik wisata kuliner ya, karena itu kan menjadi sebuah kekuatan khas kita di kabupaten maupun kalau di kabupaten ada lagi tentang misalnya bakar ikan. Ikannya harusnya ikan lokal, gurame lokal, ataupun kalau sekarang kan guramenya masih dikirim dari Purwokerto. Waduh, PR ya. PR ke depan. Padahal Kabupaten Tasik itu tadinya adalah
penghasil ikan yang paling besar ya di Priangan Timur ya khususnya, atau di Jawa Barat bahkan. Sekarang sudah tergeser ikan gurame itu ya. Kemudian juga nilemnya besar-besar dulu itu ya. Jadi itu kan bisa dijadikan pindang, makanan khas Kabupaten Tasik itu, ikan pindang itu ya, yang duri lunak. Nah, dulu kan di pasar-pasar itu ayah sok diical dina gentong gitu ya, ikan nilem itu. Sekarang udah nggak pernah nemu kita. Iya. Nah, jadi ke depan ya tentang memperkenalkan kabupaten dan kota Tasik lah sekalian ini. Ya diantaranya melalui kuliner khas itu. Kuliner, ya. Jadi misalnya ada festival makanan. Jadi hari jadi itu besok hari jadi 2025 ya, itu yang akan dijadikan luar biasa. Festival makanan diantaranya salah satunya itu ya. Iya. Rencananya mau di mana tuh festival makanan? Ya boleh, apakah misalkan mau di Galunggung boleh, misalkan di situ berapa hari kita jadikan event dikaitkan dengan hari jadi, misalnya ada festival makanan, diantaranya itu ya hari ini misalnya festival pindang nilem. Widih, luar biasa. Nah, udah besoknya dikit nih. Besoknya festival misalnya tadi Iwung Karuhun. Kenapa besoknya lagi misalnya festival bakar nila atau bakar gurame, bakar ikan, mas apalah gitu. Yang penting itu didesain sedemikian rupa jadi sebuah event yang menarik. Di Cipatujah festival misalnya ikan laut dibakar, dan itu harusnya ada waktu-waktu tertentu yang diberikan secara gratis gitu. Jadi pemerintah daerah yang mensupport. Insya Allah sama pengusaha-pengusaha. Jadi biar pengusaha juga, ya pengusaha ikan kan banyak di kita. Saling berkolaborasi berarti. Kolaborasi itu menjadi salah satu kunci ya. Jadi hari ini tanpa ada sebuah kerjasama, kolaborasi, kerja bareng, saya kira akan terlalu berat menangani Kabupaten Tasikmalaya ini. Luar biasa. Tadi soal makanan ya Pak, udah di-spill kegiatan-kegiatan ya. Kalau Bapak Iwan menjabat sebagai Bupati, selain dari kegiatan makanan, ada lagi nggak sih Pak? Di-spill dikit-dikit dong. Apanya? Kegiatannya apa lagi nih kalau udah menjabat nih Pak? Waduh, ini kok pertanyaannya sudah menjabat. Ucapan adalah doa. Ya yang pasti karena saya koki akan berusaha meramu sedemikian rupa program-program yang ada di pemerintah daerah ini untuk tujuannya tadi memaksimalkan dan mengoptimalkan peran pemerintah ini untuk bisa meningkatkan kualitas. Ya, pertama kualitas itu kualitas sumber daya manusia. Kualitas-kualitas yang lainnya, infrastrukturnya, kemudian pendidikannya, kesehatannya dan yang lainnya. Sehingga dari sisi itu ketika diramu ya bagaimana ekonomi masyarakatnya juga bisa meningkat, dan ujung-ujungnya tadi kesejahteraan dan kebarokahan. Luar biasa. Luar biasa. Baru segmen pertama, tapi udah seseru ini ya. Kita membahas tentang Kabupaten Tasik dan Bapak Iwan yang bakal menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tasik. Ya Allah ya Rabbal Amin. Amin paling serius dan aminnya paling kencang. Paling kencang pasti. Karena ini buat warga Kabupaten Tasikmalaya. Pemirsa kita tahan dulu ya Pak ya. Di segmen selanjutnya kita bakal bahas tuntas bersama Bapak Iwan. Tentunya di program Panggung Sang Pemimpin. Iya. Iya. Apabila saya jadi bupati, tentunya yang menjadi perhatian yang utama adalah kita menyiapkan generasi muda yang akan datang yang lebih kuat, yang lebih berkualitas, yang lebih mampu bersaing di masa yang akan datang. Kita siapkan dari sisi keilmuannya, namun jangan lupa bahwa kita ada di daerah Tasikmalaya Kabupaten, di mana kita adalah di daerah pesantren, di daerah santri, harus berbasis religius Islami. Kalau boleh saya mengutip salah satu ayat di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9, wal yahsaladzina lautaroku min khalfihim
duriyatan di'afan khofu alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kamu dan dikhawatirkan kesejahteraannya. Dan ini menjadi kewajiban kita semuanya. Kewajiban kita, apalagi sebagai seorang pemimpin, kita harus mempersiapkan itu semua. Karena tadi dituntut untuk menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan cucu-cucu kita supaya bisa lebih bersaing, sing unggul. Tentang Tasikmalaya unggul ini menjadi harapan kita semuanya. Kita ingin daerah Tasikmalaya dari sisi ekonominya itu juga bisa lebih meningkat. Ekonomi dalam artian tadi tidak hanya menyangkut yang fisik, juga ada kesejahteraan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dan keberkahan buat masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Yang harus kita perhatikan diantaranya yaitu tentang hal-hal yang harus diperbaiki juga di masa yang akan datang. Banyak sekali tentunya selain tentang yang sifatnya fisik, juga yang sifatnya non-fisik. Sifatnya non-fisik tadi bagaimana kita menguatkan tentang guru-guru merasa bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru-guru ngaji kita secara umum, tidak hanya yang ada di misalnya di tingkat kecamatan, tapi harus betul-betul sampai ke bawah. Ada guru-guru ngaji yang di Tajuk, itu juga harus diperhatikan karena itu yang akan membentuk karakter anak-anak muda kita, membentuk karakter anak-anak didik kita ke depan. Kemudian tentang kesejahteraan yang sifatnya fisik, ini pun tentunya masih banyak PR kita. Ada infrastruktur, ada kemudian tentang akses pelayanan dasar kesehatan, ada tentang akses tentang pendidikan. Termasuk diantaranya bagaimana akses pelayanan dasar. Kita ingin menciptakan keadilan, jangan sampai ada ketidakmerataan. Nah, jadi seandainya saya jadi bupati, Tasikmalaya Selatan harus maju, Tasikmalaya Barat harus maju, Tasikmalaya Timur harus maju, Tasikmalaya Utara juga demikian. Jadi keseimbangan dan pemerataan pembangunan ini menjadi penting dan kunci. Kalau tidak diperhatikan tentunya akan terjadi ketimpangan. Hari ini misalnya tentang rumah sakit umum daerah, kita hanya baru secara operasional ada di Tasikmalaya Barat. Besok di 4 penjuru ini harus terbangun. Dan ini sebetulnya sudah ada dalam dokumen perencanaan pembangunan kita di RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Jadi ke depan tentang keadilan ini harus bisa diwujudkan karena ini sekali lagi akan menjadi kunci sukses dalam pembangunan. Jadi artinya masyarakat selatan juga bisa lebih menikmati tentang hasil pembangunan, masyarakat utara, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Barat, dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Timur. Saya kira itu, dan tentunya ini akan menjadi PR kita bersama. Dan kita insya Allah tentunya dengan menguatkan tekad kita, menguatkan keteguhan kita, insya Allah kita akan bersama-sama membangun Kabupaten Tasikmalaya, membangun kebersamaan, mewujudkan Tasikmalaya yang lebih baik. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat orasi visi-visi dari Bapak Iwan ya, luar biasa, secara 5 menit tuh padet ya, daging semua. Katanya nih mau menyeimbangkan, harus mensukseskan Tasik Utara, Barat, Selatan, luar biasa ya Pak ya, tadi sudah disampaikan juga. Nah sekarang kita kasih kesempatan nih buat pemirsa yang di studio, barangkali ada yang mau bertanya. Oke, boleh. Diperkenalkan namanya siapa dan dari mana, lalu apa pertanyaannya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rudiansah. Izin bertanya, Pak. Perbaikan apa yang sifatnya urgent yang akan dilakukan oleh Pak Haji Iwan untuk Kabupaten Tasikmalaya? Oke, bisa dipahami Pak? Mau langsung dijawab? Oke, boleh dipersilahkan. Ya, memang salah satu tagline kita itu adalah demi perbaikan. Ya. Jadi ini relevan sekali dengan apa yang disampaikan tadi oleh rekan kita dari Taraju bahwa perbaikan apa yang akan dilakukan. Tentunya banyak hal ya, diantaranya karena kita tadi fokus kita adalah bagaimana menguatkan sisi kualitas sumber daya manusia ya. Sehingga ke depan kalau di nasional ini kan ada Indonesia Unggul, nah di Kabupaten Tasikmalaya, Tasikmalaya Unggul. Nah, jadi itu yang menjadi goals kita ya. Jadi bagaimana menyiapkan generasi muda yang unggul ke depan, yang tentunya ke bawahnya diantaranya ada fasilitas pendidikan ya, kemudian ada juga guru-gurunya begitu. Jadi kita siapkan guru-gurunya, bagaimana guru-guru yang lebih profesional ya, bagaimana tentang tadi karena adab akhlak sebagai bagian dari kecerdasan spiritual ya. Spiritual quotient ini menjadi salah satu kebutuhan di yang akan datang dan sekarang pun ya sama. Jadi itu menjadi fokus sehingga salah satunya tentang misalnya guru-guru ngaji kita ya diperbaiki insentifnya, jangan sampai tidak jelas, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Kenapa kita misalnya ada UMR, kenapa itu tidak digunakan juga untuk memperbaiki kesejahteraan ya, insentif itu terhadap guru-guru ngaji diantaranya. Kemudian juga karena kita berbasis pedesaan dan sebagian besar ekonomi kita ditopang oleh ekonomi pedesaan ya, diantaranya adalah pertanian, tentunya itu menjadi fokus untuk kita perbaiki. Kita hari ini mendapati tentang pupuk yang langka, pupuk yang sekalipun ada mahal, ada di kartu tani tapi ternyata pupuk bersubsidinya ya tidak kita dapatkan, para petani tidak atau kesulitan mendapatkan itu. Dan ini menjadi salah satu yang harus kita perbaiki. Sehingga tadi petani mendapatkan kemudahan, alat produksi, alat peningkatan untuk alat-alat pertanian kita mudahkan begitu. Kita nanti akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk mendapatkan itu semua. Nah, jadi kerja keras ini menjadi kunci, salah satu kunci ya. Tidak ada sebuah keberhasilan tanpa kerja keras. Ya. Jadi kita harus kerja keras untuk mewujudkan tentang infrastruktur. Masih banyak kita dapatkan tentang jalan-jalan yang kondisinya rusak berat begitu. Ya sekitar 40% rusak berat jalan-jalan di kita. Nah, jadi kalau ada sekitar 1.300 km ya berarti 400 kiloan lah yang harus kita perbaiki ya, belum lagi yang rusak ringannya, rusak sedang begitu. Ini PR yang harus kita selesaikan ya. Saya kira satu periode memang berat, tapi dengan kerja keras, kerja bareng dari seluruh stakeholder ya, kita memiliki kekuatan-kekuatan yang lain misalnya di legislatif gitu ya. Saya kira dengan keterbukaan, dengan kebersamaan, saya kira ini akan menjadi tidak terlalu sulit untuk mewujudkan itu semua. Termasuk yang saya sampaikan di depan tentang akses terhadap pelayanan dasar kesehatan. Ya. Kita baru memiliki rumah sakit yang secara operasional ya, itu hanya di Tasikmalaya Barat, Singaparna. Nah, sementara target di rencana pembangunan jangka panjangnya itu harusnya sudah terbangun di 4 titik. Nah ini ada keterlambatan. Artinya keterlambatan ini harus dikejar karena tadi pelayanan dasar ini adalah kewajiban pemerintah yang sifatnya sangat mendasar, sangat urgent yang harus disediakan oleh pemerintah daerah gitu. Jadi kita nanti di
Tasikmalaya Selatan bangun rumah sakit, di utara bangun rumah sakit, aksesnya mudah, di timur bangun rumah sakit begitu. Jangan sampai orang Karangjaya mau mendapatkan pengobatan misalnya dirujuk ke rumah sakitnya milik kota, apalagi sekarang ditolak ya karena memiliki utang. Nah, kenapa utang? Sebetulnya dari dulu juga kan ada pembayaran yang diarahkan untuk tadi pelayanan dasar yang disediakan oleh rumah sakit kota. Nah, ketika itu tidak dijadikan prioritas, akhirnya membengkak, tidak terbayar. Nah, harusnya pemerintah daerah menjadikan itu adalah sebagai prioritas, karena tadi kebutuhan dasar pelayanan dasar kesehatan itu adalah kebutuhan yang utama. Jadi dari dulu juga memang prosesnya seperti itu, tapi ketika pemerintah daerah ini menempatkan itu adalah sebagai prioritas kebutuhan, ya harusnya belanja daerahnya itu prioritas untuk diselesaikan, bukan ditunda-tunda, akhirnya utangnya jadi membengkak begitu. Dan yang lain-lainnya ya, tentang rata-rata lama sekolah kita yang masih 7,16 tahun begitu. 7,16 tahun itu setara dengan SMP kelas 2 ya. Jadi putus gitu. Harusnya ini kan sudah dia lain tempat 9 tahun ya. Nah, jadi banyak hal lah, termasuk tentang kalau di kesehatan, balik lagi kesehatan, tentang angka kematian bayi, angka kematian ibu yang masih sangat tinggi. Ini PR-PR yang harus kita perbaiki ke depan. Dan ini tidak bisa pemerintah daerah bekerja sendiri, harus tadi kolaborasi ya, melibatkan banyak pihak, partisipasi publik juga dibutuhkan. Jadi ke depan kerja bareng, kebersamaan itu adalah penting ya. Tidak ada sebuah kesuksesan tanpa kebersamaan gitu. Dan jangan lupa ya, tentunya terakhir, tidak ada kemudahan tanpa doa-doa yang kita panjatkan. Oke, luar biasa. Gimana AA, pertanyaannya sudah terjawab? Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, sekarang masuk sesi dan segmen ini ya Pak, segmen santai aja dulu, karena ada beberapa yang mau saya... Dari tadi juga santai. Santai ya? Santai, bener ya Pak, nggak deg-degan. Dari awal sampai sekarang tuh masih santai. Ini ada beberapa nih, bukan kuis ya, tapi lebih ke tebak gambar. Wah, sejauh mana sih Iya. calon Bupati Tasikmalaya tahu nih beberapa gambar yang identik dengan Kabupaten Tasikmalaya? Mudah-mudahan, nah kalau ini ya mudah-mudahan saya bisa nebak. Oke, harus tahu. Nah, clue yang pertama ini ada pantai. Lalu clue selanjutnya ini merupakan tempat pelelangan ikan terbesar di Kabupaten Tasikmalaya, Pak. Di manakah itu? Waduh, saya ini harus mikir dulu. Di mana coba? Ini Pamayangsari, Cipatujah ya. Yakin? Ya, Pamayangsari, Cipatujah. Oke, kita kunci jawabannya. Inilah dia Pamayangsari, Cipatujah. Apakah betul atau tidak? Dibuka gambarnya. Betul. Satu ya, benar. Jadi kalau boleh saya sedikit mengulas boleh. tentang garis pantai kita, bahwa kita memiliki 52 km lebih, kurang lebih ya, garis pantai di pesisir Tasikmalaya Selatan ini, yang membentang antara Ciheras, Pamayang sampai dengan Cimanuk ya, di perbatasan Pangandaran. Dan ini merupakan sebuah potensi yang harus dikembangkan. Dan potensi perikanan tangkap, perikanan laut kita baru berkisar di angka 12%. Jadi kalau kita buka itu menjadi sebuah bukan hanya tentang pendaratan, tapi sebuah pelabuhan yang bisa didarati oleh kapal-kapal nantinya. Kalau ini kan baru perahu yang kekuatannya hanya 2 JT ya, gross ton. Nah, yang kemampuan melautnya hanya sampai dengan 2 atau 3 mil. Nah, ke depan nelayan kita itu harus lebih dikuatkan ya. Tadi tentang perbaikan juga ini salah satunya. Ya. Jadi bagaimana nelayan kita dikuatkan, petani kita dikuatkan. Nah, nelayan kita harus mampu bisa melaut sampai dengan zona eksklusif ekonomi ya. Jadi di atas 6 mil ke sana sampai 12 mil.
karena ikan di sana itu ikan yang sangat berkualitas ya. Ada ikan tuna sirip kuning begitu, sirip biru yang nilainya itu harganya sangat mahal. Jadi gitu. bisa dimaksimalkan ya Pak? Ya harus, karena baru 12%, kita yang 80%-nya diambil oleh nelayan-nelayan yang kuat dari daerah lain begitu ya. Jadi nelayan yang tadi yang ada di Ciheras, kemudian di Pamayang dan Cimanuk, karena ada 3 titik itu. Nanti bisa misalnya dikembangkan tadi tentang pendaratan perahu di Pamayang ini bisa dikembangkan jadi sebuah pelabuhan. Oke, ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Selanjutnya gambar yang kedua, ini clue-nya dari Kabupaten Tasikmalaya juga. Udah terlihat satu clue, berlokasi di Singaparna. Ini merupakan objek wisata. Cigalontang atau Singaparna? Singaparna, ini merupakan objek wisata. Coba. Curug Ciparai ya, Bay? Oke, luar biasa, langsung terjawab. Sudah langsung karena terjawab, saya pernah ke sana. Pernah? Ya. Bareng keluarga? Kebetulan waktu itu saya diajak oleh Kepala Perhutani. Jadi kita juga melihat potensi yang ada di sana, diantaranya tentang destinasi wisata lokal yang bisa dikembangkan ya, tentang curug. Karena itu ada di wilayah Perhutani. Jadi bagaimana ke depan spot-spot destinasi wisata ini bisa dikerjasamakan dengan Perhutani, bisa dikembangkan, karena ini menjadi salah satu kekuatan destinasi wisata di Kabupaten Tasikmalaya. Destinasi wisata pedesaan yang ke depan ini bisa menghasilkan penghasilan ya buat masyarakat, kesejahteraan buat masyarakat. Kiranya apa yang bisa dimaksimalkan dari destinasi wisata ini, Pak? Akses terutama ya, aksesnya masih sangat, memang alami itu bagus, tapi jangan sampai jadi membuat sulit. Betul. Ya orang-orang yang ingin ke sana. Ini kan adanya di bawah, sedangkan posisi jalan, kemudian juga shelternya ada mungkin ya sekitar kurang lebih 800 meteran lah ya, sampai 1 kilo. Itu kalau ditata misalnya dibuatkan trap-trap untuk jalan, itu tangga, pakai pegangan, jangan sampai ada yang tergelincir, nanti juga kan masalah juga. Oke, itu ya untuk jalan sendiri yang bisa dimaksimalkan dari Curug Ciparai. Oke, untuk gambar selanjutnya nih, kita kasih clue lagi. Masih berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Coba. Ini Kampung Naga ini. Clue-nya belum disebutkan, tapi yakin ini Kampung Naga? Insya Allah yakin. Yakin ya. Nah, ini area yang paling kental dengan eksotik ya, kebudayaannya. Betul sekali Kampung Naga. Ya, semua rumahnya menghadap yang sama ya, arah yang sama, itu kan juga ada filosofinya di sana. Di sana juga sangat menjaga tentang kelestarian lingkungan alam begitu ya. Tidak ada listrik, kemudian juga tidak ada gas ya, bahan bakar untuk memasak juga diambil dari hutan sekitar, dan yang betul-betul ya memang yang tidak merusak begitu. Jadi ini harus dijaga, dipelihara, jangan sampai ini menjadi, karena ini menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Tasikmalaya, dan masyarakatnya juga masih memegang adat istiadat dari leluhur mereka. Oke, menarik nih. Ini apa yang bisa dimaksimalkan nih Pak dari Kampung Naga? Ya tadi bahwa yang pengunjung itu bisa saja kan menginap di sana begitu, dan pemerintah daerah harus paling tidak memberikan pendampingan. Jangan sampai misalnya sekalipun di sana tradisional, tapi dari sisi kebersihannya, kemudian dari sisi tadi ya, karena turis juga menginginkan kenyamanan misalnya ya, jangan sampai misalnya laron masuk misalnya, itu bagaimana dibuatkan kelambu kan masih boleh. Kalau kelambu itu, yang tidak boleh itu misalnya listrik, kemudian alat-alat untuk yang ini masak pakai listrik itu tidak ada di sana gitu. Oke, luar biasa. Termasuk makanannya, kulinernya disiapkan ya. Oke, siap. Iwung termasuk ya? Kelihatannya di sana ada. Nanti kita bisa diskusikan mungkin ya Pak. Nah, segmen selanjutnya kita bakal bahas tuntas lagi bersama Bapak Iwan ya, pemirsa Radar TV di rumah. Jangan kapok dan jangan bosan nih. Iya, bolehlah 2 minggu sekali.
Boleh nih dengan tema yang lain. Oke, boleh nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah pemirsa, kita akan tahan dulu perbincangan kita sampai segmen 2 ini. Nanti kita akan lanjut di segmen 3 tentunya dalam program Panggung Sang Pemimpin. Wujudkan meme. Kita langsung masuk ke segmen 3 ya Pak ya. Tidak terasa tuh, beberapa pertanyaan sudah sempurna dijawab sama Bapak Iwan Saputra. Lanjut nih, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bapak, sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya bagaimana rencana Bapak untuk meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya nih Pak? Iya, tadi sekilas sudah saya sampaikan juga bahwa dari sisi keadilan ya, pemerataan ya, tentang pembangunan ini kan kita masih mendapati dan sering disuarakan oleh warga masyarakat tentang ketimpangan ya di antara utara selatan begitu, kemudian barat dengan timur, barat dengan selatan begitu. Karena kita ketahui barat ada pusat pemerintahan. Nah, sementara di selatan infrastruktur masih ya kondisinya banyak yang rusak berat gitu ya. Kalau kita jalan ke daerah Cikatoma sampai dengan Pancatengah, kemudian juga di Jatiwaras dan yang lain-lainnya begitu. Bojonggambir, Taraju itu memang ya itu menuntut kita untuk bekerja keras untuk bisa mewujudkan infrastruktur yang memadai yang bisa menopang ekonomi. Jangan sampai karena kualitas infrastruktur yang jelek kita pun akhirnya membebani masyarakat ya, membuat high cost ekonomi ya. Jadi untuk biaya operasional itu menjadi tinggi sehingga harga-harga menjadi lebih mahal begitu. Perawatan kendaraan jadi lebih mahal begitu, karena sering banyak yang rusak dan sebagainya. Dan ini harus diperbaiki. Kita harus kerja keras untuk memperbaiki itu semua. Oke. Ya, termasuk infrastruktur yang mendukung pertanian ya. Tentang irigasi bagaimana ya. Kita sekarang kan lagi membangun ada proyek strategis nasional dan itu bisa dikembangkan sebagai selain cadangan untuk air baku ya di daerah Tasikmalaya Timur juga sedikitnya paling tidak bisa nanti kita kembangkan untuk bisa dibangunkan untuk dam-dam ke arah irigasi, membangun irigasi ya. Siap. Lalu apakah langkah yang konkret nih Pak untuk perbaiki layanan publik seperti transportasi umum dan sanitasi dan kebersihan ruang publik di Kabupaten Tasikmalaya Pak? Oh, banyak sekali itu pertanyaannya ya. Di antaranya tentang sanitasi ya. Jadi bahwa sekarang kan masih didapati ya adanya masyarakat yang tadi membuang sampah misalnya ya, sampah sembarangan. Nah ini, dan sampah ini menjadi persoalan sebetulnya ya. Kita hari ini mendapati tumpukan-tumpukan sampah ya, gitu. Jadi di daerah-daerah kecamatan yang mengarah ke perkotaan sebetulnya, Ciawi ya, kemudian juga Raja Polah, kemudian Singaparna termasuk begitu. Jadi ke depan bagaimana menguatkan dinas yang menangani persampahan ini untuk ditingkatkan menjadi dinas tersendiri begitu. Jangan hanya dikelola oleh satu bidang saja, karena ini menjadi persoalan yang sangat klasik ya, dan harus panjang. Jangan sampai sampah itu hanya dipindahkan saja, tapi betul-betul nanti ada proses untuk pengelolaan daur ulang ya, misalnya. Jadi ada pemanfaatan dari sampah yang secara ekonomi bisa dialihkan untuk bisa bernilai ekonomi. Ya. Lalu dari transportasi umum nih Pak? Kalau jalannya bagus, saya kira hari ini kan kita tidak perlu menyediakan sarana transportasi ya. Banyak sarana transportasi umum yang disediakan sebetulnya oleh masyarakat, yang ada misalnya Uber, ada Maxim dan yang lainnya ya. Kalau jalannya bagus, saya kira
bisa saja nanti antar itu ya. Pemerintah daerah juga sebetulnya bisa, tapi ke depan tentunya ini harus dipikirkan ya, karena banyak pengusaha-pengusaha lokal yang memang ya yang sejak dulu menyediakan sarana transportasi ya, misalnya TKM ya yang melayani transportasi dari Cikalong, Cikatomas sampai ke Tasikmalaya. Karena saya dulu masa kecilnya di Cikatomas, jadi saya naik TKM itu. Oke. Ini ya. Jadi jangan sampai pemerintah daerah ini menggeser ya peran swasta minimal untuk naik dan cobain lah ya. Gitu. Terus tadi tentang apa kualitas pelayanan yang lainnya. Iya. Untuk betul Pak, untuk ini. Untuk kebersihan ruang publik sendiri. Ruang publik itu misalnya ya menyediakan ruang publik lah ya untuk misalnya anak-anak muda untuk bisa berekspresi misalnya ya, tempat untuk olahraga, tempat untuk misalnya berinteraksi dengan yang lainnya ya kita sediakan. Bisa saja misalnya dari alun-alun di situ ditata dengan baik, diberikan lampu penerangan, jangan sampai gelap gitu ya. Kemudian jangan juga sampai jadi tempat maksiat ya Pak? Iya, ada pujaseranya yang tertata dengan baik karena masyarakat itu butuh itu semuanya. Jangan sampai ya hiburan itu mereka mencari yang jauh begitu. Kan untuk hari-hari juga butuh interaksi sebagai kebutuhan sosial itu. Ada satu lagi yang penting, bagaimana kita memperbaiki tentang iklim investasi. Ya, karena ini penting. Jangan sampai misalnya perizinan ya jadi akhirnya kita kena stigma misalnya tadi high cost ekonomi, misalnya perizinan harus bayar. Nah, ini kan sudah tidak musim lagi. Bagaimana kita ingin menarik calon-calon investor datang ke Kabupaten Tasikmalaya ini supaya bisa mereka berinvestasi dan ujungnya ya sasarannya, goalsnya adalah menyediakan lapangan pekerjaan buat masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Lalu tadi kita kan udah tebak-tebakan nih perihal potensi wisata di Kabupaten Tasikmalaya. Lalu bagaimana nih rencana Bapak untuk mempromosikan potensi wisata dan budaya lokal di Kabupaten Tasikmalaya sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Pak? Orientasi kita itu tidak harus selalu tentang PAD, tapi bagaimana dampak dari sebuah kegiatan itu ya impact-nya melibatkan banyak orang. Yang tentunya di sini ada masyarakat ya. Di Galunggung misalnya kita tidak perlu membangun hotel di sekitar Galunggung ya. Hotel boleh saja di beberapa kilo dari situ. Tapi di lingkungan itu ya hotelnya dimiliki oleh masyarakat. Artinya rumah-rumah ya, kalau homestay itu diberikan perhatian misalnya tentang tadi kebersihannya ya, tempat tidurnya standar hotel begitu, tapi masyarakat di rumah-rumah masyarakat, kemudian makanannya juga yang bersih begitu, dan tadi kandungan lokalnya misalnya tentang bakar ikan yang enak itu yang seperti apa, ulah mengansa ukur lauk di uyahan begitu, di belum kan rasanya juga. Tapi betul-betul yang eksotik, yang bisa menarik begitu ya. Jadi masyarakat juga merasa memiliki ya, menjaga lingkungan, menjaga tentang norma-norma yang ada di masyarakat begitu. Seperti Bali ya. Bali kekuatannya ada di bagaimana adat istiadatnya tentang Kampung Naga ini ya. Kita dorong menjadi wisata, tapi wisata yang betul-betul ramah lingkungan, ramah dengan adat istiadat mereka begitu. Jangan sampai justru ini yang menjadi kekuatan ya, ciri khasnya justru luntur begitu. Tadi tentang hari jadi bisa dikaitkan dengan tadi promosi wisata, bisa misalkan pekan wisata 1 minggu itu tadi tentang festival Belum Lauk lah begitu, festival Duren Jatiwaras lah begitu, festival kemudian TO lah begitu. Ada dengan misalnya tentang Pindang Nilem lah dan seterusnya. Jadi banyak dari local wisdom ya yang bisa diangkat menjadi kekuatan kita dan bisa dijual menjadi daya tarik untuk destinasi wisata ya. Beri tepuk tangan dulu pemirsa, luar biasa.
Ya, jadi impact-nya kalau banyak yang datang, nah misalnya kalau rumah makan kan banyak nanti di ini bakal naik begitu kan dari pajak rumah makannya begitu. Oke. Iya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya Pak. Yeah. Ini harus fokus karena ini pilihannya cuma ada 2, jawabnya cepat dan tepat ya Pak. Oke, udah siap ya Pak? Ini ada pop quiz yang saya sudah siapkan dan tim, Bapak tinggal jawab cepat dan tepatnya aja. Pilih salah satu dari yang saya berikan pertanyaan untuk Bapak. Bapak pilih bubur ayam atau nasi kuning? Bubur sajalah. Warna merah atau hijau? Merah kuning atau hijau? Saya. Nggak ada. Merah atau hijau? Oh, hijau. Film horor atau laga? Laga. Ketinggalan dompet atau ketinggalan dompet, HP? Dompet karena isinya sedikit saya itu. Bikin lukisan atau bikin puisi? Puisi, nanti kapan-kapan saya berpuisi di sini. Liburan ke pantai atau ke gunung? Ke gunung. Oke. Nyuci mobil atau nyapu lantai rumah? Nyuci mobil. Adventure, motor trail atau nemenin istri belanja? Ngetril lah. Oke, tadi di pilihan ada warna merah atau hijau, jawabannya kuning ya. Karena apa ya? Karena terbiasa saya melihat kuning mungkin gitu, termasuk ya kalau di belakang rumah saya ini kan sawah, jadi padi menguning itu begitu indah. Tapi gitu. kan padi sebelumnya hijau. Tapi lama-lama menguning. Oke. Insya Allah Kabupaten Tasikmalaya lama-lama menguning juga. Siap ya, kita kuningkan Kabupaten Tasik. Tadi pilihannya ada film horor atau laga dan pilihannya laga. Kenapa? Ya, karena di situ ada tantangan. Siap. Jadi keberanian, semangat dan percaya diri itu menjadi salah satu poin yang harus kita mulai. Horor itu membuat seseorang jadi penakut. Oke, nggak boleh ya. Tadi ada juga pilihan ketinggalan dompet atau ketinggalan HP. Mending ketinggalan dompet. Ya, isinya kan paling saya berapa ini juga. Mau di-spill? Isi dompet. Kalau HP mungkin saja ada yang penting begitu kan. Apalagi situasi sekarang. Jangan-jangan nanti dari siapa tuh? Dari surveyor misalnya. Ada menghubungi ya, lebih penting. Oke, tadi lebih memilih adventure motor trail daripada nemenin istri belanja. Kenapa nih? Ya kan tadi tantangan itu. Saya tuh suka tantangan. Makanya kan ikut pilkada ini saya suka tantangan. Padahal kan istri lebih menantang nih. Ya kan udah biasa kalau istri itu. Kalau ini kan hal-hal yang luar trail biasa, itu kan nggak tahu kita medannya seperti apa. Medannya yang sama, beda jam saja sudah berbeda. Oke. Ya. Lebih suka challenge ya. Itu. Aduh, nggak kerasa nih pemirsa, ternyata pop quiznya sudah dijawab tuntas. Tadi juga pertanyaan-pertanyaan segmen 3 juga sudah dijawab ya oleh Bapak Iwan Saputra. Lalu kita bakal closing dulu nih Bapak, nggak apa-apa ya? Ya, sebelum closing ini saya ingin menyampaikan ada sesuatu yang bisa dibaca. Ada yang kuning-kuning lagi nih. Nah, makanya saya pilih kuning itu. Ini ada apa? Jadi setiap orang bisa mengenal lebih dekat ya tentang siapa itu Iwan Saputra, profilnya seperti apa. Di sini juga ada tadinya birokrat ya, kemudian sempat jadi dulu ya. Tiba-tiba saya jadi politisi. Dulu itu ya 2019-2020. Nah, sekarang pun masih politisi dan sekaligus juga ada akademisi di lingkungan pesantren. Jadi ini yang transformasi hidup ini yang bisa dibaca dari leaflet ini dari tentang Iwan Saputra. Ini saya serahkan ya biar dibaca ya. Ini dikasih oleh-oleh nih yang kuning-kuning buat saya nih. Itu depannya itu. Depannya luar biasa ya. Mertas Tasikmalaya Emas bersama tuh Bapak Iwan Saputra. Luar biasa. Lembaran selanjutnya nanti bisa diketahui lebih lanjut mungkin ya Pak ya. Ya, itu judulnya itu yang tadi saya sampaikan yang di belakang itu ada. Nah, tadi itu di lembar kedua yang di lembar kedua. Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya mesti merujuk konsep religius Islam. Luar biasa ya. Bapak hatur nuhun ini oleh-olehnya saya bakal baca lebih detail mungkin ya. Pemirsa,
tak terasa nih panggung Sang Pemimpin sudah 1 jam ya berlalu. Kita udah bahas tuntas bersama Bapak Iwan Saputra. Tentunya jangan kapok ya Bapak, jangan kapok main kesini. Nah pemirsa, tak terasa nih 1 jam sudah kita lalui bersama Bapak Iwan ya. Sudah merasa lebih dekat dan hangat juga. Kita bakal menguning juga bersama ya Pak. Amin, amin. Oke, amin, tentunya ya Allah, pemirsa ya jangan kapok dan jangan kapok juga buat Bapak nih main ke panggung Sang Pemimpin ya. Oke, nanti lain waktu lain hari kita bisa berbincang lagi tentunya bersama saya Asara Asmara di program Panggung Sang Pemimpin. Wujudkan mimpi. Dan sampai jumpa.